cinta, apakah membuat orang jadi tambah bahagia atau justru malah kecewa? Bahagia jika cintanya terbalas, tapi kecewa jika yang dicintai tidak punya perasaan yang sama. Masih di I'm Possible, antara benci dan cinta. Dari impossible jadi I'm Possible. Nah, tadi kita sempat membahas. Ada seseorang yang suka banget berkorban banyak sekali, cinta banget, tapi begitu tidak didapat akhirnya kecewa. Nah, apakah itu cinta atau sebenarnya obsesi? Terlalu cinta sampai akhirnya obsesi seperti itu? Baik. Ada istilah begini, kalau mencintai jangan terlalu dalam. Cintailah sedang-sedang saja, karena suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah orang yang kamu cintai itu juga sedang-sedang saja. Bisa jadi orang yang kamu cintai. Terlalu cinta bagus nggak? Jangan. Yang namanya terlalu itu adalah sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kalau tidak sesuai tadi akan menimbulkan yang namanya luka hati. Wow. Kalau Anda masih dalam proses berkenalan, ta'aruf, proses berkenalan, cinta yang dihadirkan hanya 5% saja. Nggak boleh lebih. Perhatiannya hanya 5% saja. Pedulinya 5%. Keakrabannya 5%. Nanti suatu saat ketika cintamu sudah hilang dan dia pergi kayak yang tadi itu. Tadi korbanin. Karena mungkin dia sudah taruh 50 lebih atau 60. Makanya ketika hilang sakitnya jelek. Kena banget. Tapi kalau 5%, pergilah kau. 95 ku masih aman. Ini kayak down payment dong ya? Iya, down payment. Kayak down payment. Maksudnya karena orang selalu bermain dengan rasa, rasa yang belum pada waktunya. Apakah tadi boleh nggak kita mencintai dengan sepenuh hati? Ya, boleh. Cinta yang sepenuh hati adalah cinta yang sudah diikat. Bukan cuman I love you pada dirimu, tapi mama, papa izinkan saya mencintainya dengan benar. Izinkan saya mencintainya dengan sempurna. Izinkan saya membuat ikatan yang suci atau janji suci. Itu baru bener, ya nggak? Baru tuh boleh, Yayang, I love you full. Baru boleh bilang aku cinta padamu sepenuhnya, ya nggak? Karena memang dia sudah jadi miliknya. Betul. Nggak lagi nyumpet-nyumpet, malu-malu, digandeng pun set. Ini memang sudah milikku. Sah. Tapi kalau belum boleh milik, dipiting bang, dipiting. Ya kalau belum milik, kalau belum milik jalannya begini. Ayo. Oke. Itu dia. Masalahnya begini. Menarik ya. Kita kasih kesempatan lagi buat para pecinta-pecinta. Pencinta dan yang dicinta ya. Yang ingin dicintai juga, silakan angkat tangannya. Wow, banyak sekali ya urusan cinta. Kayaknya yang di depan ini kayaknya urusan cintanya lebih berat ya. Kita kasih kesempatan sebelah kanan silakan. ya. Bisa berdiri mbak. Saya mau nanya nih Kak, kalau misalnya ada orang... Kita dipanggil kakak, oh my god, biasa panggil om. Ada orang yang terlalu cinta sama saya, sedangkan saya tuh nggak bisa ngebalas dia, ngebalas cintanya dia. Nggak usah kamu balas, biar Tuhan aja yang balas ya. Tapi karena saking terlalu cintanya dia sama saya, jadi tuh dia sampai-sampai pengen membahayakan dirinya sendiri. Jadi cara menyikapinya itu kayak gimana? Kayak gimana soal ngebahayanya, kayak gimana? Nyebrang di gimana jalan, tuh ngebahayainnya? Iya. Kayak seperti ingin bunuh diri gitu Kak. Kalau dulu di SMA ada istilah orang cinta monyet tadi, baru suka-sukaan. Kemudian baru ada masuk ke cinta sejati atau cinta yang mulai murni. Dia mulai tahu arti cinta karena ada pengalaman tadi. Ini udah bukan monyet-monyetan lagi. Bukan monyet-monyetan lagi ya? Iya, tangannya ke sini, mukanya abang nih, nyolot. Ada juga dulu yang sering melukai tangannya, digores dan ditulis namanya. Wow. Untuk apa? Menunjukkan cintanya nih. Set ditulis namanya jomblo. Oh salah. Masa nama dia jomblo? Ditulis, ini untuk menunjukkan, hey, aku cinta kamu ini loh. Tapi sayangnya cintanya untuk menyakiti. Atau tadi, untuk membuat dia percaya, untuk meyakinkan, saya berani nyakitin diri saya loh. Ini levelnya. Cinta yang tidak nyaman, cinta yang menyakiti bukanlah cinta. Karena cinta itu seharusnya saling menyenangkan. Efek cinta itu membuat bahagia. Menghilangkan depresi. Ya kan? Dan membuat lebih fokus. Cinta seharusnya membuat lebih fokus. Karena dikit-dikit kita memperhatiin, kamu udah makan belum sayang? Yang nyeselnya itu kan dia cuma ngingetin makan. Dia lupa ngingetin minum.
Karena kita bisa keselak, bener nggak? Seharian pagi yang udah makan, siang lama-lama bete. Yes, sampai istilah ada sampai Perhatian. perhatiannya sampai kayak minum obat. Iya. Sehari bisa sampai 3 kali. Pagi telepon, tapi kalau cintanya yang membangun, bagus juga. Betul. Ya kan, ngingetin, yang jangan lupa sholat malam. Sambil nunduk. Padahal sholat udah malam. zuhur, udah siang gitu ya. Ya udah ingetin, Telat. terlebih. Saking Jadi cinta dia. Berarti dalam kondisi ini apakah sebenarnya itu bukan cinta? bukan cinta, ada beda cinta dengan kasihan. Oh my God, dengernya. Tapi Bang, sebelum dilanjut, masalahnya dia tuh bagaimana mengatasi orang itunya, Bang? Betul. Cara mengatasinya begini, dalam proses keterikatan dan intimacy dan passion harus ada keterbukaan di situ. Harus berani ngomong. Kita harus membuka diri. Kak, mohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Saya ucapin terima kasih atas perhatian, kepeduliannya. Tapi saat ini, saya belum membuka hati untuk menerima seorang yang hadir dalam hidup saya. Atau saya belum buka hati karena hati saya masih tertutup, dikunci. Masih asli. Sampai waktunya saya nanti membuka diri. Jadi tidak akan menerima. Boleh nggak? Gitu ya, maksudnya Boleh, kita harus halus ada ya. lakukan proses komunikasi. Iya. Ngobrol. Ngobrol Karena halus. begini, jangan sampai laki-laki yang juga sudah melakukan proses tersebut merasa Sakit dia hati. sakit hati dalam proses nyaman. Karena banyak juga wanita yang mohon maaf merasa cantik, merasa ini pas ditembak tuh, lu nembak gue, Nah. pede banget lu mikir. Astaga. Punya apa lo? Dan itu yang terjadi adalah proses apa tadi, banyak dibunuh, banyak disakiti. Akhirnya Sakit hati sakit akhirnya hati. ya, Karena dendam. kata-kata yang menyakiti itu. Jadi kalau ada perasaan tidak cocok dengan Iya. pasangan atau calon, ya akhirilah dengan baik-baik. Ya. Berkenalan dengan baik-baik, akhirilah dengan baik-baik. Betul, betul. Ya. Jadi, tapi kalau dari urusan tadi sih, menurut saya memang harus dikomunikasikan. Tapi mungkin dari wanita juga harus bisa membantu untuk sang pria bisa lebih move on. Artinya ya udah kalau misalnya memang sudah tidak cinta Yes. dan tidak ada rasa, ya jangan juga menunjukkan signal-signal dan jangan juga mengkontak-kontak dan berhubungan dan seterusnya. Karena kan lebih menyulitkan untuk Jangan yang satu ini sekali-kali move on. buka sinyal. Karena gini, lampu hijau kalau sudah dibuka maka harus dilewati. Tapi kalau kamu kasih lampu merah, tidak ada orang yang berani melewati. Laki-laki akan masuk ke dalam hubungan wanita ketika si wanita juga membuka pintu hatinya, kan gitu. Itu yang terjadi. Baik. Tapi Bang Robi, tadi kan pernah bilang ada cinta monyet, ada Yes. cinta sejati gitu ya. Yeah. Tapi kan selain cinta monyet dan cinta sejati masih ada makin nggak cinta-cinta enak yang namanya lain ya. Yeah. Ya kan? Maksudnya ada yang bilang cinta kepada orang tua, ada Yes. juga yang namanya cinta agape, cinta tanpa pamrih Yeah, gitu. betul. Jadi sebenarnya cinta itu ada berapa banyak levelnya dan Ya, jenisnya? ada macam-macam cinta. Ada namanya romantic love. Cinta yang romantis. Demennya romantis, romantisan aja. Ditunjukin di depan umum romantis banget. Jalan gandengan, makan suap-suapan. Nggak kena. Itu saya pengen nyiram tuh kalau Itu darahnya. kalau kita di belakang kan kita bawaannya bawa ember gitu kan. Kita mau... Itu namanya romantic love. Sesuatu yang selalu pengen ada romansanya. Iya. Selalu pengen ada kedekatannya. Percikan-percikan ya. Ya. Kemudian ada juga futious love, cinta yang bodoh. Cinta yang bodoh itu entah kenapa kita mencintainya pengen deket tanpa ada dasar. Tidak ada keterikatan dan tidak ada komitmen. Tiba-tiba cinta aja. Biasanya karena kesukaan akan physically. Fisik ya. Suka dengan idih. Kemudian ada juga yang namanya true love atau cinta sejati. Cinta sejati adalah gabungan tadi. Keterikatan, keintiman, dan passion. Dibungkus menjadi satu, dibingkai menjadi satu, keterikatan kita mau mulai membuka diri untuk melakukan hubungan yang lebih baik lagi. Makanya biasanya bukan kita lagi yang ketemu, tapi sudah ketemu dengan pihak ketiga, orang tua. Orang tua ngundang om, tante, paman, sehingga proses cinta true love-nya tadi Iya. di ACC dan disaksikan oleh banyak orang. Sehingga akhirnya dia ketemu cinta yang namanya sejati. Nah, untuk bisa mencintai orang, dia harus cinta dirinya sendiri dulu. Ya. Baru kalau makanya gini, orang yang tidak siap untuk menjalin hubungan adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Betul. Bingung gue mau jatuh cinta juga orang gue nggak kenal diri gue sendiri. Bahkan sampai dia nanya, cinta itu apa ya? Itu gorengan apa ya? Aku siapa ya? Cinta. Kemudian cinta orang lain. Ciri-ciri cinta adalah caring, kepedulian. Kalau kita sudah mulai peduli, nanti akan timbul yang namanya rasa cinta. Jadi timbulkanlah kepedulian. Kepedulian kepada siapa? Kepada diri sendiri. Makanya biasanya orang yang siap menerima cinta, penampilannya dia buat untuk orang siap menyukai dia. Ya. Tuh.
Ya enggak? Tapi orang yang nggak dicintai, nyantai-nyantai aja, dia seakan-akan hopeless. Ya siapa sih bang yang mau suka sama gua? Muka turun semua. Muka turun, belepotan, ya kan? Jadi ketika dia tidak mencintai dirinya sendiri, orang lain pun akan sulit mencintainya. Tapi ketika dia sudah mulai mencintai orang lain, kan ada ya, yang orangnya perhatian sama orang, peduli, ngasih. Tiba-tiba kita yang lihat orang itu, cowok baik banget ya. Tiba-tiba kita suka cowok itu gara-gara perbuatan baiknya. Atau kalau jalan dia sering senyum, ramah, malah cuma gini-gini doang. Padahal emang kebiasaan palanya begitu. Tapi ada ketertarikan berarti kan? Makanya secara fisiologis atau secara bahasa tubuh, orang yang punya ketertarikan fisik itu harus ditunjukkan. Ramah, ya kan, kepeduliannya tinggi. Dan biasanya wanita akan selalu kena hal yang tadi. Makanya ada istilah namanya love at the first sight itu. Cinta pada pandangan pertama. Apa saja yang bisa membuat orang jatuh cinta? Penampilan. Yang kedua, suaranya. Ya Allah, suaranya. Dulu pernah kan dengar penyiar radio, ya kan, kalau dengar, ih suaranya mikrofonik banget ya. Mikrofonik banget. Ya kan, mikrofonik banget ya. Tiap pagi didengerin sampai terngiang-ngiang pengen ketemu. Pas ketemu, astagfirullahaladzim gitu. Itu saya ngalamin bang, saya penyiar dulu. Nah, lu penyiarnya kan? Saya penyiarnya. Jadi dia yang ketemu terus langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi, tapi Bang Novi, berarti kan itu bukan cinta dong, suka mungkin awalnya. Kan belum begitu tahu, Jadi level cinta itu dari mulai ketertarikan, ya kan, kemudian kekaguman, terus rela berkorban, ya, sampai akhirnya rasa ingin memiliki. Ketika sudah ingin rasa memiliki, dia harus melewati proses yang tadi, selanjutnya. Bahwa dia ada yang punya, benar nggak? Betul. Saya pun ada yang punya. Jadi sesama yang punya harus saling minta izin. Tuhan. Makanya terjadilah pernikahan. Nah, kita kan sudah membahas banyak sekali tentang cinta. Nah, cuma seringkali dari cinta jadi benci. Nah, sekarang kita jadi penasaran nih, apa yang terjadi? Kenapa yang tadinya cinta dan udah terikat, udah ada komitmen, tiba-tiba berubah dan menjadi benci. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Dari Impossible jadi Impossible.